Itu artinya menyembah, bukan menyembah dalam yang terlihat. Ya, ini menjadi keliru. Menyembahlah dalam roh, maka penyembah-penyembah dalam benar akan datang. Nah, inilah penyembah roh dalam kebenaran. Ya, jadi buat kita semua Kristen, tapi tak apa-apa. Hidup ini pilihan kok. Kita bebas memilih karena Maha Pencipta memberikan kebebasan untuk memilih. Ya, kita harus transparan. Kita nggak perlu sembunyi-sembunyi pakai kacamata, pakai masker, nggak perlu. Ya, karena Roh Kudus atau Ruh yang suci itu perlu kejujuran. Ya, tidak pernah takut. Ya, saudara-saudaraku, yang namanya kejujuran tidak pernah takut. Yang namanya Roh Kudus tidak pernah takut. Ya, yang seperti ini, yang sembunyi-sembunyi, itu adalah roh lain. Ya, roh lain nggak perlu diresponi, saudara. Roh lain nggak perlu diresponi. Jelas, dengar baik-baik. Jadi karena Yesus tidak pernah sembunyi-sembunyi, Yesus tidak pernah menyampaikan kebenaran dengan memakai cadar. Tidak pernah. Kita harus contoh Yesus. Yesus tidak pernah pakai kacamata untuk menyampaikan kebenaran. Ya, mohon maaf, Pastor Lodin, jangan pakai cadar. Ya, terbuka saja. Karena ini yang Maha Kuasa nilai. Yang Maha Kuasa Bapa itu melihat kita. Kita ada 3 di sini. Dia udah lihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Intinya kita harus transparan, jujur, terbuka, apa adanya. Jangan ada yang terselubung. Ya, begitu Pastor Lodi. Ya, silakan. Silakan. Pak, bacaan apa? Bacaan doa apa bacaan kasil, silakan. TNTT. Saya mau bertanya dulu sama Pak Ruben Pardede. Silakan. Oke. Ya, boleh, tidak usah bawa hujat, sudah. Orang santai-santai saja ya. Orang Saudara santai-santai. Ruben Pardede, saya mau bertanya. Anda Kristen atau apa? Puji Tuhan, karena itu ada dalilnya. Jangan pernah malu menjadi Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Nanti saudara baca. Saya Kristen sejati, makanya saya pakai sejatinya. Sayalah yang mau mengikuti apa yang dikatakan. Jangan menambah, jangan mengurangi. Firman Tuhan. Baik senotasi titik pun. Nah, ini saya mau belajar melakukan ini. Sampai hari ini. Sampai di hari tua tadi saya tetap belajar. Bukan untuk menghujat. Saya untuk mengasihi sama umat manusia. Bahkan musuh sekalipun saya tetap mengasihi. Sekalipun saya dibumbung, mohon maaf dibumbung, saya tetap mengasihi dia. Saya akan berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu akan saya aplikasikan. Begitu Pastor Rodi, silakan. Oke. Saya karena Saudara Ruben mengatakan bahwa dia mengambil sikap bahwa beliau ini Kristen. Saya mau bertanya, Saudara Ruben mengakui bahwa Yesus itu disalib? Saya tidak mengakui. Oh, kalau begitu Saudara Ruben Pardede bukan Kristen. Nah, disinilah kebanyakan kekeliruan. Sebab di dalam konsep dengar yang baik. Dengar yang baik. Penyalipan itu penting di dalam kekristenan. Tanpa penyalipan, Kristus itu tidak datang ke bumi. Karena di dalam Alkitab tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal itu disertai dengan apa? Penyalipan. Tanpa penyalipan tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Ingat itu konsep kekristenan. Maaf kalau agama lain saya tidak tahu ya. Tapi kalau dalam konsep kekristenan tanpa penyalipan sia-sia keselamatan. Tapi kalau Anda tidak mengakui ada penyalipan, berarti Anda bukan Kristen. Kan Anda mengakui kan Anda Kristen saat ini. Cukup. Jadi begini. Oleh sebab itu, Kristen di dalam penyalipan ada kematian. Sabar. Di dalam penyalipan ada kematian. Di dalam kematian ada kebangkitan. Dan di dalam kebangkitan ada kehidupan dan Yesus naik ke surga. Itu fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan kita orang Kristen ngomong doang saja, tetapi ada fakta yang tertulis bahwa Yesus itu disalib. Itu dalam konsep kekristenan kan? Begitu. Oke. Silakan. Setuju. Tapi itu kematian dunia. Jadi ini ya yang dianggap oleh kekristenan. Jadi yang dimaksud itu adalah kematian rohani.
dan kebangkitan rohani, Pastor Loding. Dan inilah kekeliruan daripada kekristenan. Dianggap kematian itu dipandang kematian jasmaninya. Bukan itu yang dimaksud oleh Bapa, tapi kematian rohani. Nah, siapa yang memiliki kematian rohani? Itulah iblis. Yang dimulai dari Lucifer. Ya, dia memiliki kematian rohani.
Kalau saya imani, tertulis data ya. Kita berbawa data ya, jangan berbicara narasi. kalau saya ini ya. imani yang namanya, aku nggak ada bedanya aku dengan iblis. Ya, kalau saya imani yang namanya penyalipan, nah itu yang disalib itu adalah kutuk. Terkutuklah orang yang digantung dengan kayu salib. Saya tidak akan pernah mengimani Yesus saya dikutuk. Tidak, apapun ceritanya. Yesus saya adalah maha luar biasa. Ya, kenapa saya katakan dia sebagai utusan yang maha luar biasa? Karena dia adalah utusan dari Maha Pencipta yang luar biasa. Ya, saya tidak akan mengimani. Saya akan mengimani dia hidup yang maha luar biasa, bukan yang mati. Supaya apa? Iman saya tetap hidup. Ya, saya katakan berbasiskan data. Kenapa saya katakan? Karena tubuh Yesus tidak akan pernah masuk surga. Tubuh dan darahnya tidak akan pernah. Dia pernah menjadi daging loh. Ya, dia pernah memiliki tubuh. Di mana dalilnya? Colong dibaca dulu 1 Korintus 15, Pastor Loading ayat yang ke-50. Oke, 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Kalau butuh data, bacaan bilang saya, nanti kita yang baca. Oke, Siap. 1 Korintus berapa? 15 ayat 50. Oke, 1 Korintus, sabar. 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Oke, saya baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Allahu Akbar. Di sini semakin jelas, saudara. Jadi saudara sementara meyakini penyalipan itu, penyalipan daging Yesus, ya, itu tidak masuk surga, saudara. Ya, makanya kenapa itu tidak saya yakini? Karena itu tidak layak. Yang layak itu adalah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu tidak pernah disalib. Dia bebas. Dia bangkit hidup. Dia bebas, saudara. Jadi makanya nggak ada yang namanya kematian dalam hidup Yesus. Jadi Yesus adalah makhluk surga, manusia surga. Bukan manusia dunia ilmiah atau alami. Ya, sama seperti Adam, bukan. Nah, sementara itulah yang diyakini oleh kekristenan. Maka dikatakan, waktu dibaca lagi Pastor Loading, Mazmur 118 ayat yang ke-17. Makanya Yesus nggak pernah mati. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Oke, Mazmur 118 nomor 17. Kita baca. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Haleluya, puji Tuhan, Allahu Akbar. Jadi begini, yang menceritakan itu siapa, Pastor Loading? Kan roh. Roh Pastor Loading yang menyampaikan ini kan, sehingga tersampaikanlah cerita daripada Pastor Loading kepada aku. Kan roh yang menyampaikan. Kan roh kan hidup, tidak pernah mati. Makanya Yesus juga pernah mati. Haleluya. Yang pernah mati Yesusnya adalah pengajaran daripada iblis. Makanya aku nggak mengimani itu. Karena Tuhanku adalah manusia roh. Manusia tapi dari roh. Makanya dia masuk kepada buah kandungan Maria. Dia tidak akan pernah mati dulu sampai sekarang. Sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, siapapun yang menyampaikan kebenaran daripada dunia ini kepada aku tidak akan tergoyahkan. Dulu itu aku imanin. 30 tahun aku imanin, Pastor Loading. Saya nggak terbantahkan siapapun. Ya, termasuk Rudy yang kemarin itu katanya raja debater. Itu lawan saya dulu. Ini faktanya. Dan aku gali dari firman Tuhan itu sendiri. Supaya Pak, jangan dibelokkan, jangan dipelintir. Memang Tuhan, imanku bahwa Yesusku hidup selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah mati, roh tidak pernah mati, saudara. Tidak ada yang bisa mematikan roh. Maka saya katakan, takutlah kepada yang bisa membinasakan tubuh maupun roh. Sementara manusia hanya bisa apa? Membinasakan tubuh, daging. Itu sudah jelas, daging dan darah tidak layak
Apa yang layak? Roh Kudus. Amin. Begitu Pastor Rodrik. Silakan. Silakan, bacaan, gas bacaan, pakai data, silakan. Hebat ini bacaan ini luar biasa nih. Bos batu bacaan beliau ini Ya, teman-teman. sebenarnya kita manusia, kita tidak tahu apa-apa tanpa data, tanpa ada kebenaran Betul. dan data. Tidak ada manusia yang punya pemahaman seperti Tuhan, yang menurunkan segala-galanya. Oleh karena kita belajar sesuai dengan iman kita masing-masing, maka kita tahu siapa Tuhan kita. Itu makanya saya sudah katakan tadi bahwa manusia itu tidak pintar. Kepintaran manusia itu kebodohan bagi Allah. Nah, maksud Makanya saya boleh itu saya masuk Bapak- sedikit bacaan. Boleh saya masuk Oke. sedikit. Oke, silakan. Oke, jadi begini. Saya sangat sepakat sama bacaan tadi, sama Pak Ruben juga saya sepakat. Kalau kan kita beragama ini kan kita punya kitab suci. Guna apa kita Ya. punya kitab suci? Agar satu ketika orang bertanya kepada kita siapa Tuhan, maka kita jawab pakai kitab suci. Benar Ya, tidak? benar. Benar. Nah, boleh saya masuk sedikit buat Pak Bacan ini? Bagaimana Pak Bacan untuk menjelaskan kepada kami ya tentang 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa. Berarti Allah Bapa itu tidak terhampiri, tidak terlihat. Bersemayam di dalam terang. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Dan mana dalilnya? Silakan, waktu dan tempat dipersediakan. Sebenarnya kalau kita melihat atau mengikuti dari ayat yang tadi Bos bacakan, bahwa benar-benar Allah itu tidak terlihat. Siapa yang bisa melihat Allah? Tidak ada manusia yang melihat Allah. Setan saja, iblis saja kita tidak bisa lihat secara mata jasmani. Oleh sebab itu, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Yesus berkata, ada ayatnya saya sudah lupa, tapi itu tertulis. Yesus berkata kepada seorang murid, kepada murid-murid, jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan kami adalah satu. Itu firman Tuhan. Ayatnya saya sudah lupa ya, tapi itu tertulis di dalam Alkitab saya. Dan ketika Yesus datang memperkenalkan diri kepada para murid penasaran dengan Bapa. Karena Yesus selalu mengatakan Bapa. Di mana Bapa? Salah seorang murid penasaran dan dia bertanya, di mana Bapamu? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Tetapi apa kata Yesus? Hai Filipus, apakah engkau tidak mengenal Bapa? Selama ini kita bersama-sama, engkau tidak mengenal aku. Hai Filipus, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan kami adalah satu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau Yesus datang sebagai roh, tidak menjadi manusia, siapa yang bisa melihat firman? Itu perkataan atau logos Allah itu sendiri yang diutus ke dalam dunia. Oleh sebab itu, dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang ditujukan firman itu kepada siapa? Kepada anak manusia, yaitu Yesus. Itu tertulis di dalam Alkitab ya, Alkitab. Kalau Bible itu mungkin bahasa apa ya, bahasa Inggris, tapi kalau Alkitab itu bahasa Indonesia. Itu tertulis dalam Alkitab. Oke. Dan Boleh kalau saya memang sangkut sedikit? ayat-ayat yang tadi Bapak saudara host bacakan itu memang Allah tidak terhampiri dan Allah itu seperti terang. Oke, baik. Terang yang tidak Boleh bisa saya sangkat tadi dihubungi. sedikit? Ya, Yang silakan. bacaan mengutip dalam Yohanes 14:9 ketika Yesus mengatakan, Filipus mengatakan itu di dalam Yohanes 14:9. Yesus, Ya. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau Yesus itu adalah duinatur sebagian dari Bapa, tidak. Maksudnya begini. Dalam Yohanes 1:14 itu sudah jelas firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia.
Jadi ketika Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, maksudnya itu melihat kemuliaan Bapa yang ada pada diri Yesus. Karena Bapa tidak dapat dilihat. Sehingga dalam Yohanes 1:18, Yesus di situ dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus ini datang ke dunia mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Nah, dia diberikanlah kemuliaan, yaitu mujizat. Makanya ketika murid-murid mau melihat Yesus, mau melihat Bapa, maka mereka bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kok turun? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka apa kata Yesus? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Melihat kemuliaan Bapa yang ada pada diri Yesus. Coba baca Yohanes 11 nomor 4 itu. Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, maka apa kata Yesus? Kematian Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah dipermuliakan. Yang saya tanya tadi sama kamu itu, bagaimana pemahaman kamu di dalam kekristenan? Kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat ini, apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dia? Karena kalau Allah Bapa itu menurut Yesus Tuhan, Lukas 4 nomor 8, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Yang saya bertanya kepada Anda sebagai kekristenan, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya ke dunia? Karena utusan presiden bukanlah presiden. Utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Coba Anda jelaskan pakai data. Nanti kita perang data di sini. Coba, silakan. Ya, betul. Artinya ini pemahaman kita masing-masing. Ya, kalau sehari ini saya sampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab saya, belum tentu orang lain percaya. Karena bukan sesembahan mereka. Iya kan? Makanya sudah cukup untuk kita berdialog sampai sini. Jangan sampai sebentar kita punya kata-kata yang sudah meleset dan Ini bisa begini dianggap Bacan, izin sebentar Bacan. Bukan berarti begini, sabar, ketika sebentar dulu. Sebentar ya. Ya, sabar. Dengar. Jangan. Anda harus taruh statement Anda, tarik ulang. Bukan berarti Anda mengatakan, bukan berarti ketika saya mau menjelaskan Anda tidak percaya karena itu bukan keimanan Anda. Ketika Anda berbicara dan itu ada di kitab suci Anda, saya menghargai. Karena itu memang tertulis dalam kitab suci Anda. Tetapi jikalau Anda berbicara dan perkataan Anda itu menantang kitab suci Anda, maka saya membantah dengan Bibel Anda. Pertanyaan saya kan simpel. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu? Apakah Allah Bapa itu datang ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Kan kita pakai data. Kalau pakai data, kan saya tidak bisa tolak. Karena ini kitab suci orang loh. Yang penting ada datanya. Begitu. Oke. Silakan. Sebab begini, ya memang saya baca Alkitab, cuma saya sudah tidak bagus lagi, kurang terang. Tapi begini, ketika Yesus, Biar saya yang baca, biar Anda tanya di mana saya baca. Kebetulan saya hafal Bibel. Silakan. sabar dulu. Mungkin saudara tahu ada salah satu ayat yang Yesus berkata kepada orang Israel bahwa begini, ayat itu berbunyi seperti ini. Nanti sebentar. Saya cari ini dulu. Jadi sedikit Pastor Loding, saya masuk sedikit. Ya, itu tentang Filipus. Sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku, masih engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Jadi yang dimaksud di situ, sekian lama bersama-sama dengan Filipus, ya, apakah pernah manusianya Filipus berlama-lama bersama Yesus? Tidak. Jadi yang dimaksud di situ apa yang di dalam Filipus.
yang sekian lama bersama-sama dengan Bapa. Itulah roh. Nah, kan rohnya kan bersama lama. Roh Bapa itu kan bersama-sama dengan Filipus dengan lama, bukan manusianya. Jadi dalam konteks kekristenan dianggaplah manusianya. Jadi bagaimana dia mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada aku, sementara roh itu tidak pernah terlihat. Sudah sekian lama rohnya Bapa itu tinggal di dalam Filipus. Nah, begitu maksudnya Pak Pastor Loding. Jadi supaya dipahami bukan secara manusia, tapi itu secara roh. Makanya roh daripada Bapa itu sudah sekian lama bersama-sama dengan Filipus. Termasuk juga sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Maka dikatakan di dalam Bapa adalah aku, di dalam aku adalah Bapa. Nah itu, apa yang dimaksud dengan itu? Adalah roh. Jadi kita harus sampai ke sana. Jadi jangan kita anggap manusianya. Jangan kita anggap yang mati adalah manusia yang bukan. Karena manusia roh itu tetap hidup. Nah begitu maksudnya Pastor Olin. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Filipus. Filipus nggak sadar, nggak tahu dia. Nggak tanggap dia itu. Sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku, kata Yesus kepada Filipus. Dia nggak tahu bahwa apa yang di dalamnya itu udah sekian lama, selama dia hidup ada bersama-sama dengan dia. Bahwa selama dia hidup Tuhan itu ada bersama dia. Maka arti daripada Tuhan yang sebenarnya namanya, kalau dalam kekristenan itu Pastor Rodi adalah Immanuel. Ya, apa arti daripada Immanuel? Tuhan beserta kita. Hari ini, sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Ya, tidak akan pernah berubah. Ya. Kalau Tuhan hidup, dia tidak akan pernah bisa berubah menjadi mati. Dia tetap hidup Ya, betul. dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Begitu. Nah, apa yang tidak pernah berubah? Itulah roh. Ya, silakan lanjut. Kita silakan baca, tanggapi dulu bagaimana ayat apa tadi kamu mau kasih, biar kita perang dalil di sini, begitu. Siap. Kalau mau bertanya tentang Islam juga langsung gas, tidak apa-apa. Kebetulan saya sudah di posisi yang aman. Biar enak kita diskusi, dapat dua arah. Kalau saya tidak tahu, itu saya tidak tahu. Jangan kita tidak tahu terus kita bertanya sembarangan. Itu keimanan orang. Itu keimanan orang. Jangan kita tafsir sembarangan. Nah, jadi bagaimana? Kalau jadi begini ya, ini saya luruskan ya, izin sebentar. Di dalam daripada untuk muter-muter simpelnya begini, Bang Bacan ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu, di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat ini? Itu jawabannya ada di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak tunggal yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi Yesus datang ke dunia itu untuk memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, terus apakah kamu ini Tuhan? Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Terus siapa Tuhan kita, wahai Yesus? Yesus mengatakan, Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Oh Yesus, saya pikir kamu yang Tuhan. Bagaimana kalau saya panggil kamu Tuhan? Maka Anda akan dihadapkan dengan Matius 7, 21, 22, 23. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kami berdiskusi dengan Robin dan dengan Pak Robin, dengan Pak Loding memakai namamu. Kami membela namamu sebagai Tuhan. Apa kata Yesus di 23? Enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Kenapa Anda mengatakan sang pembuat kejahatan? Karena Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu di sorga, yaitu Bapa. Oh itu kan Bapa bukan Tuhan. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi.
Selagi kalian menuhankan Yesus sebagai Tuhan, maka kalian akan bertentangan dengan dalil kalian sendiri. Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:23, Yesus utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Anda mau bantah pakai apa? Lawanlah Bibel Anda sendiri. Maka ketika Anda melawan, tidak secara langsung bahwa musuh Anda adalah Bibel Anda sendiri. Silakan. Panjang, tapi kalau masuk semua itu bagus. Daripada pendek masuk setengah. Lanjut. Begini, apa yang host katakan tadi itu benar. Kami orang Kristen tidak pernah pungkiri yang sudah tertulis di dalam Bible kami. Yesus itu adalah utusan. Yesus disebut guru. Iya kan? Itu kami tidak menolak itu. Sebab Yesus datang sebagai manusia. Tetapi supaya saudara juga tahu, ada tertulis Yesus dapat mengampuni dosa. Yang dapat mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Tetapi kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konsep kekristenan, dalam iman kekristenan, Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sudah mati 3 hari, ia bangkit. Tidak ada manusia yang seperti Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Israel membunuh dia bukan karena dengan perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan. Berupa orang mati, dia bangkitkan. Orang lumpuh, dia berjalan. Orang buta melihat. Bukan itu yang mereka mau membunuh Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menyamakan diri dia dengan Allah. Dan Yesus menyamakan diri bahwa dia adalah anak Allah. Jangan ayat itu kalian pungkiri. Terus ayat-ayat yang lain kalian ambil. Yang penting-penting kalian buang. Yesus dapat mengampuni dosa loh. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa secara manusia. Tetapi Yesus dapat mengampuni dosa. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada manusia yang bangkit dari kematian selain Yesus. Dan itu yang ketiga tadi. Orang Israel ingin membunuh Yesus bukan karena dengan perbuatan baik yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus menyamakan diri dengan Allah. Dia menyamakan diri bahwa dia adalah anak Allah. Harus ambil itu juga. Dan ketika salah satu seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allahku, ya Tuhanku dan ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Yesus membantah statement dari seorang murid, yaitu Thomas? Ketika seorang murid itu berkata, "Ya Allahku dan Tuhanku." Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, tentu Yesus menegur, "Aku hanya utusan, bukan Tuhan." Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam ayat berikut, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Oke, silakan. Mungkin masih Sudah? ada bantah. Oke. Pak Ruben mau masuk? Ya. Mau masuk Pak Ruben? Oke, silakan. Jadi masalah berbahagialah orang yang tidak melihat. Tapi itu tidak pernah diimani oleh saudaraku bacaan ini. Yesus kan terlihat. Kenapa harus kita imani dia menjadi Tuhan? Kita akan bertolak belakang dengan firman Tuhan ini. Makanya jangan seperti yang dikatakan oleh bacaan tadi. Jangan diambil dari sini. Kita harus satukan. Ya. Kita harus percaya semua kitab itu dengan apa? Bukan secara jasmani, bukan secara yang terlihat, tapi secara yang tidak terlihat. Maka dikatakan tadi, yang bangkit itu bukanlah manusianya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bangkit. Sama seperti manusia kita, karena manusia kita ini adalah barang panah.
daging yang panah tidak akan pernah bisa hidup kalau tidak memiliki kehidupan. Apa itu kehidupan roh? Karena kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, makanya kita hidup. Jadi kata kasarnya, siapakah Tuhan? Itu adalah roh. Maksudnya di sana bukan secara bentuk, tapi Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan itu adalah hidup. Hidup yang tidak terlihat. Apakah pernah kita contoh? Apakah ada orang yang bisa melihat udara? Tidak kan? Tapi hidup, tapi ada. Nah, seperti itulah Tuhan itu di dalam kita. Jangan kita framing secara apa? Secara yang terlihat. Disinilah keblunderan daripada kekristenan. Seperti Yesus yang terlihat. Dianggaplah Yesus yang terlihat itu adalah sebagai Tuhan. Bukan. Yesus yang tidak terlihat itu siapa? Adalah Roh Kudus. Maka dikatakan Bapa itu adalah roh. Maksudnya Bapa itu tidak terlihat. Ya. Jadi kita harus sampai ke sana. Jadi kalau kita nggak sampai ke sana, pasti. Nah, ini saya pelajari dulu. Saya selalu mempertahankan yang namanya Tuhan manusia ini tadi. Tuhan bentuk secara jasmani tadi. Maka saya akan keliru sampai kapanpun saya nggak punya perubahan. Saya akan NKRI di sana. Ternyata Tuhan bukakan. Bukan itu yang menjadi Tuhan. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Apa aku dan Bapa satu? Itulah roh, bukan tubuhnya. Bapa tidak memiliki tubuh, sementara Yesus memiliki tubuh. Masa kita satukan yang nggak punya tubuh dengan yang punya tubuh? Tidak. Aku dan Bapa satu adalah rohnya. Karena roh yang ada di dalam Yesus adalah Roh Kudus, kepunyaan Bapa, kepunyaan sumber. Cuman anggap kita sebagai kekristenan, kita anggap itulah Bapa itu. Yang nomor 2 tadi adalah Bapa. Kita lupakan sumbernya. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kita ingat hanya jalannya doang. Sementara sumber pembuat jalannya dilupakan. Nah, inilah penghujatan yang besar. Inilah namanya penghujatan Roh Kudus. Kalau kau menghinakan anak manusia, dosamu masih terampuni. Tapi kalau kau sudah menghina Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus sampai kapanpun, maka diajarkan kita supaya jangan mengandalkan. Sekalipun Yesus adalah manusia yang nyata, manusia yang suci, manusia yang mulia, jangan pernah andalkan dia. Kita akan terkutuk, kata firman Tuhan. Makanya kenapa aku nggak mau mengandalkan manusia? Bahkan bapak-bapak gereja, saya lah penantangnya bapak-bapak gereja secara teologi ya. Perlu, tapi bukan menantang secara anarkis, tidak. Ya, secara kasih. Begini loh. Tapi puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang mau ya respon. Ada juga yang membangkang. Kenapa? Contohnya seperti ini, masa perpuluhan. Ketika ini saya jabarkan, sebenarnya perpuluhan itu untuk semua anggota pelayan, termasuk jemaat. Tapi lihat sekarang. Nah, saya membangkang itu. Ketika saya ingatkan itu, saya diusir dari organisasi itu. Nggak apa-apa. Kebenaran tetap kebenaran. Sampaikan. Perpuluhan itu kan Malayakat 3 ayat 10. Itu kan persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi untuk semua jemaat dan untuk semua pelayan-pelayan, termasuk juga hamba Tuhan. Bukan untuk dimakan oleh hamba Tuhan sendiri. Dengan berdalih untuk bayar listrik, bayar ini. Enggak. Kalau ada jemaat-jemaat yang sakit, nah dari sana diambil. Kalau dalam organisasi namanya kas. Jadi untuk bersama. Tapi lihat sekarang. Nah, ketika ini saya ungkap, hamba-hamba Tuhan marah sama saya. Nggak apa-apa, saudara. Karena itu dilarang dalam Ulangan 23 ayat 8. Iya betul. Kita kasihkan beliau kesempatan. Ayat 19. Jadi kita harus berkata jujur. Bawa persembahan persundalan. Nah, kami di kalangan orang Batak kan banyak kami yang namanya jalankan uang rentenir. Itu keliru. Jadi kalau itu diungkap di satu mimbar, sebenarnya hamba Tuhan ini sudah tahu pekerjaan-pekerjaan jemaatnya bahwa persembahan itu adalah persembahan tunggal. Tapi diterima. Ya, izin. Ya silakan. Iya Pak Ruben. Oke, izin sedikit, jangan terlalu kita keluar jauh, kita masih fokus apakah Yesus ini Tuhan apa utusan Tuhan. Temanya kita ganti ke situ. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Bacan Kasal? Tadi Pak Bacan Kasal kan mengerti bahwa Yesus tadi kan Pak Bacan Kasal mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa.
Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa, berarti di sini saya sebagai muslim mengatakan kepada Anda ini tidak pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu saya tahu. Kenapa ketika Yesus mengatakan bahwa karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni, Anda lupa dengan kisah para Rasul 2 nomor 22. Wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 2 itu, ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, apa kata Nikodemus? Guru, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda jikalau Allah tidak menghendaki. Jikalau Allah tidak menyertai. Kutanya sama Anda, jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus merubah air menjadi anggur? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus membangunkan Lazarus? Jika Allah tidak menyertai Yesus, tidak menghendaki Yesus, bisakah Yesus merubah air menjadi anggur? Coba, bisa tidak? Karena Tuhan tidak butuh gantungan, Tuhan berdiri sendiri. Sementara Yesus ini butuh gantungan. Coba Anda tanggapi itu, coba Anda tanggapi. Begini, kalau Allah tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus melakukan dengan sendiriannya? Silakan. Justru ini konsep kekristenan itu beda sekali. Pemahaman orang Kristen itu sangat jauh dengan bukan orang Kristen. Kenapa? Pertanyaanmu itu pertanyaan anak sekolah minggu, host. Itu pertanyaan anak sekolah minggu, bukan pertanyaan orang dewasa. Makanya kami orang Kristen, apapun yang dikatakan kepada Tuhan Yesus, kami tetap mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kami tidak akan menyangkal kalau kami tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Kami menyangkali ketuhanan Yesus dan kami tidak mengakui ada penyalipan. Kalau kami tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan, kami tidak mengakui ada penyalipan, ada kematian dan ada kebangkitan. Justru karena ada kematian, ada penyalipan, ada kematian, ada kebangkitan, maka dalam konsep iman orang Kristen, kami mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Makanya kalau pertanyaan host tadi, itu yang saya anggap itu di dalam konsep iman orang Kristen, itu pertanyaan yang sangat, itu anak sekolah minggu. Tapi bisa tidak dijawab dulu, walaupun itu cuma sekolah minggu. Kan mungkin Anda mengatakan mungkin mudah bagi Anda. Coba Anda dijawab. Bisakah tidak jikalau Allah tidak menyertai Yesus, Yesus bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta? Silakan. Kan kita sudah bicarakan dari tadi bahwa ketika Yesus datang secara kemanusiaan itu bukan berarti dia manusia sepenuhnya, tetapi dia adalah Tuhan. Yesus itu bukan datang dengan begitu saja. Kalau kita melihat di mana datanya? Kejadian, boleh saya buka data? Saya buka data. Datanya di mana? Yesus datang sebentar itu. dulu, sebentar dulu. Saya masih berbicara. Jangan dulu tanya data. Saya masih bernarasi, tapi sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak. Begitu. Kenapa kami jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami? Kita sudah bicarakan berulang-ulang. Sampai kita tunjukkan satu data kepada data yang lain, satu data dengan data yang lain. Kita sudah tunjukkan. Masih bertanya lagi, apakah Yesus Tuhan? Pertama, saya tunjukkan, kalau Yesus itu manusia, tidak mungkin dia bisa mengampuni dosa. Dosamu sudah diampuni. Itu Yesus berkata. Host, saya bertanya, Nabi siapa yang di dalam Bible yang bisa mengampuni dosa seperti Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Tunjukkan satu data. Saya menyangkali Tuhan Yesus saat ini hari Minggu. Hari Minggu, kalau ada seorang nabi yang di perjanjian lama yang mengatakan seperti Yesus, dosamu sudah diampuni. Hari ini saya menyangkal Yesus bukan Tuhan. Tunjukkan satu nabi yang dipakai oleh Tuhan, Nabi Musa atau nabi siapa? Seperti Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Saat ini
saya menyangkali Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu hanya utusan biasa, seperti nabi-nabi terdahulu. Silakan, tunjukkan satu data. Sudah? Iya, tunjukkan satu Oke, data. baik. Oke. Oke. Anda akhirnya tidak dapat menjawab ya apa yang saya bertanya tadi. Sudah saya sampaikan tadi. Saya uraikan pelan-pelannya. Di dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Ya. Yang berhak mengampuni dosa itu adalah Yesus. Yang berhak mengampuni dosa itulah adalah Allah Bapa melalui pelantaran Yesus, melalui perantara utusannya. Sama seperti di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Sama. Jadi seluruh para utusan Tuhan, jikalau kita mengikuti mereka, maka dosa kita diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah Bapa yang mengampuni, Sang Pencipta langit dan bumi. Musa diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah. Jikalau kita bertiga hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Musa. Kalau kita mengikuti Musa, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Jikalau kita bertiga hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Jikalau kita sudah mengikuti Yesus, otomatis dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke langit, apa kata Yesus? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Maka datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk seluruh alam ini. Maka satu-satunya jalan dan keselamatan saat ini harus mengikuti Nabi Muhammad. Yesus mengatakan, "Aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa." Di dalam Islam ada, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan dalam Bible, "Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku." Di dalam Al-Quran sama. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku." Di dalam Al-Quran sama. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya para nabi itu mereka diutus ke dunia itu untuk mengajak kepada Tuhan yang benar. Musa, Ulangan 6 nomor 4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan yang sama Yesus sampaikan dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad. Perkataan yang sama, Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Pertanyaan timbul, Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Kristen dapat pengajaran Tuhan tiga dalam satu di mana? Dari mana kalian mendapatkan pengajaran Tuhan tiga di dalam satu? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 nomor 16, satu-satunya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan,
dan istiqomah tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati, melain bergembiralah untuk memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Yohanes 17:3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Yosua Hamasya Rasulullah. Selesai. Utusan. Anda mau mengimani dia sebagai Tuhan, itu urusan Anda. Tetapi di sini kita lagi diskusi lintas agama, yang kita butuh data bukan butuh iman. Anda mau mengimani pohon sebagai Tuhan, itu urusan Anda. Anda mau mengimani botol kecap sebagai Tuhan, itu urusan Anda. Tetapi di sini Komal diskusi lintas agama. Kalau berbicara berlandaskan data. Kalau tidak ada data, berarti Anda hanya penipuan publik. Anda mengatakan itu keimanan Anda. Keimanan Anda berlandaskan Bible. Keimanan saya berlandaskan Al-Quran. Ketika saya menjelaskan tentang konsep ketuhanan saya melalui Al-Quran. Contoh. Loading. Tuhan kamu ada tidak? Ada. Dalilnya mana? Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Loading. Allah itu nama apa gelar? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loading. Allah itu rupanya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, Saya ada mau kerja sedikit, nanti ada waktu saya naik lagi. Sudah cukup. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Oke, siap. Oke. Ya, oke, siap. Lanjut. Sudah. Tidak bisa teman-teman. Ya, karena kita orang Islam itu orang yang pintar. Kita ini belajar. Kita belajar, begitu. Jadi pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad itu sama, tidak ada yang beda. Makanya kalau Kristen kalian kalau mau membaca Bible, coba bacalah perkataan Yesus sama perkataan Paulus, bertentangan atau tidak. Cobalah baca perkataan Yesus sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban, berbeda atau tidak. Silakan dibaca, belajar kalian. Teman-teman, noise ataupun tidak teman-teman? Di sini hujan besar. Noise tidak suara saya nih, teman-teman? Noise tidak? Aman ya? Oh iya. Begitu. Anda mau mengimani apa? HP sebagai Tuhan, uang sebagai Tuhan, pohon sebagai Tuhan, itu keimanan Anda. Tetapi ketika Anda berada di tempat diskusi lintas agama, yang dibutuhkan itu data bukan iman. Itu. Keimanan saya berlandaskan Al-Quranul Karim. Jadi ketika saya menjelaskan tentang ketuhanan saya, maka saya tidak boleh keluar dari konteks Al-Quran. Keimanan kalian kekristenan berlandaskan Bible. Berarti ketika kalian menjelaskan tentang ketuhanan kalian, tidak boleh keluar dari konteks Bible. Wong Bible mengatakan satu-satunya, kalian mengatakan 3 dalam 1. Berarti Bible kalian ke kanan, kalian ke kiri. Datanglah Islam di tengah-tengah untuk menyatukan kalian dengan Bible kalian. Malah kalian mengatakan kami penghujat. Makanya kurang-kurangilah makan babi. Silakan, pasien selanjutnya. Nomor antrian yang kelima. Step layar teman-teman, kita pecahkan. Yang punya love orange dibantu dulu teman-temannya. Dibantu dulu. Ya, silakan. Ya, Harianja channel TV Islam Kristen. Harianja Islam Kristen. Kristen ya, harus ya. Kristen ya, Bang. Silakan Bang, dari Katolik apa Protestan? Saya dari Katolik.
Iya, silakan. Katolik ini sopan-sopan teman-temannya. Saya sangat respect sama Katolik teman-teman. Ini memang salah satu Kristen yang paling tersopan di dunia itu adalah Katolik. Silakan Bang, open cam Bang. On cam Bang. Masya Allah. Ui Pak, sehat selalu Pak ya. Salam buat semua keluarga di rumah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, semoga dalam bimbingan Roh Kudus dan dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Silakan Pak. Anda mau tanggapi narasi yang tadi apa mau tanggapi tema saya? Silakan. Saya mau tanggapi narasi yang tadi. Iya, silakan boleh. Ya. Siap. Itu yang tadi kan. Kalau saya simpulkan dari narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Loading tadi, itu sudah menyamakan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Padahal di dalam ajaran Islam itu kan ada agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Jadi agama masing-masing beda begitu, beda. Jadi jangan dipersamakan antara Nabi Musa, Yesus Kristus, dan Muhammad. Itu beda Pak. Beda itu, kuasanya pun berbeda. Kalau Musa itu orang biasa Pak, yang diutus Tuhan menjadi nabi, orang biasa yang sebelum dia lahir belum nabi. Jadi orang biasa. Muhammad juga begitu kan, umur 40 baru dia dianggap nabi kan begitu. Kalau Yesus Kristus dia memang bukan orang biasa seperti kita. Dia firman yang menjadi manusia. Artinya kemanusiaannya itu bukan hasil persetubuhan, dia berasal dari atas, berasal dari Allah Bapa, sumbernya itu Allah Bapa. Iya, jadi beda. Dia nggak berdosa, jadi mampu dia mengampuni dosa. Tadi Pak Loading bilang, apakah Yesus bisa dia sendiri mengampuni dosa, bisa menghidupkan orang mati sendiri, bisa menyembuhkan orang-orang sakit dengan sendiri? Bisa. Karena apa? Karena dia Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Memang firman itu adalah Tuhan. Firmannya Bapa di surga itu kan Tuhan. Jadi dia bisa. Bukan dia baik. Tidak bisa, bukan. Maksudnya begini Pak, belum selesai. Dia sudah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Kuasa itulah yang ada padanya. Jadi enggak seperti Muhammad dia atau seperti Musa, enggak. Jadi Anda punya Bible situ enggak Pak? Jadi iya, Anda punya Bible situ tidak? Kebetulan saya enggak pegang Bible. Saya tidak pegang Bible di sini Pak. Tapi ada di situ tidak? Ada di rumah situ tidak? Saya kebetulan enggak, di rumah ada kerjaan nih Pak, di tempat kerja ini. Turun di bawah. Naik cuma modal nyawa, baru bicara dikasih kesempatan cuma modal nyawa. Naik. Di sini kau melintas agama Pak, bukan kau mal curhat. Ketika Anda mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, itu saya tidak boleh memaksakan Anda untuk mengikuti agama saya. Begitu juga Anda tidak boleh memaksakan saya untuk mengikuti agama Anda. Tetapi di sini kita lintas diskusi lintas agama, begitu. Bukan curhat di sini. Anda berbicara panjang lebar baru Anda tidak punya Bible. Anda ini seperti orang munafik yang pandai berbicara. Ada baik-baik di bawah nonton-nonton mau naik dapat ludah rohani. Saya itu paling jengkel teman-teman ketika saya sudah memberikan dia berbicara panjang lebar, panjang kali lebar kali tinggi,
Begitu ditanya, kamu punya Bible situ tidak? Alasan saya di rumah orang, saya di rumah orang. Berarti Kristen ini suka sekali di rumah orang. Kenapa kalian suka di rumah orang? Suka istri orang kalian. Rumah sendiri saja bilang rumah orang. Kalau mau diskusi sama saya, jangan modal nekat. Apalagi cuma modal nyawa. Bicara sampai bibir terdekat begitu, sampai netizen tapping bibir. Kamu tidak sadar, baru begitu ditanya, yang saya butuh itu Bible bukan bibir. Bagaimana kalian ini? Silakan buat teman-teman Kristen. Mulai sekarang kalian ini peraturan baru. Mulai sekarang kalian naik langsung bawa Bible ya. Kalau tidak bawa Bible berarti tidak ada diskusi, yang ada penyiksaan. Yang dibutuh di sini itu Bible, bukan bibir. Silakan, pasien selanjutnya. Ya. Orang butuh Bible, kasih bibir. Susah juga mereka ini. Makasih teman-teman. Ya, dibantu tap-tap layar dulu, kasih kencang teman-teman. Ya. Teman-teman tidak noise ya, soalnya di sini hujan besar nih. No kali 5. Islam Kristen. Kristen. Ya, silakan open cam. Belum bisa kayaknya, belum bisa ini. Ini sudah saya undang nih. Silakan terima. Terima Pak. Sudah saya undang tuh. Saya bisa cek dari sini loh Pak. Oh, udah bisa. Oke, udah bisa. Silakan Pak, bagaimana mau Anda tanggapi yang tadi apa gimana? Silakan Pak. Iya, apa pertanyaannya Bang Rodi? Oke, di dalam Yohanes 14:1 bisa Anda punya Bible di situ? Ada. Iya, silakan ambil. Buka Yohanes 14:1. Anda yang berhak untuk menjelaskan. Iya, Yohanes 14 ayat 1. Coba silakan. Nah, begini kan bagus. Berarti Bapak ini dia mau diskusi betul-betul kan? Beliau ini salah satu Kristen yang paling sopan menurut Undersport nih. Nah, tuh kan ada Bible kan? Luar biasa ini. Yohanes 14 ya. Iya, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa yang ditanyakan? Oke, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya Pak di situ? Janganlah percaya jugalah kepadaku. Ada Janganlah berapa? gelisah. Pertanyaan saya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Oke, sebentar saya ulangi ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, dan percayalah juga kepada Allah. Artinya yang kita percaya di sini ada dua. Yang itu yang pertama itu dengan kedagingan Yesus. Ya. Sabar Pak, saya belum butuh penjelasan. Kan stucknya itu berarti ada dua jawabannya kan? Betul? Dua, sebagai kemanusiaan dan keilahian. Oke. Yang mana Tuhan Pak? Tuhan itu artinya, tunggu dulu sebentar, jangan langsung diludahi. Oh, pakai baju dulu Pak, biar keren. Pakai baju dulu biar keren. Ya, pakai baju dulu. Ya. Kan? Kalau ditanya yang mana Tuhan langsung melayang. Tuhan itu, ya silakan pakai baju dulu Pak, pakai baju. Kalau sudah ditanya Tuhan langsung Tuhan itu, nah silakan. Anda punya hak untuk menjelaskan. Mari sama-sama teman-teman ya, kita siap wisata. Silakan. Jelaskan. Yang mana Tuhan? Dari dua itu yang mana Tuhan? Kan ada dua. Silakan. Tunggu dulu. Maksudnya kalau tidak sepaham, jangan langsung diludahi, ya. Jaga attitude lah, ya. Oke.
Ya, biar saya jelaskan. Anda sabar, saya potong sebentar. Anda mengatakan jaga attitude. Kalian Kristen bunuh Tuhan itu attitude atau tidak? Oh, tunggu dulu. Oke, silakan. Ya. Saya kira bunuh Tuhan itu attitude juga. Iya, silakan. Maksudnya itu di dalam berdiskusi aja, gitu loh ya. Sopan, kita sopan aja, sopan ya. Nah, kita Tuhan ini artinya yang kepadanya kita tunduk, taat, patuh, dan menguasai diri kita. Itu artinya, ya. Oke, jadi Yesus, kenapa Kristen menuhankan Yesus? Karena dialah firman Allah. Jadi kita mengenal Allah itu yang tidak terlihat itu harus dari firman-Nya. Siapa firman-Nya itu? Yesus. Makanya orang Kristen menuhankan ya Yesus gitu loh. Jadi yang mana Tuhan? Pertanyaan loading tadi. Di dalam keilahiannya, ingat nih loading, dua naturnya Yesus. Natur insaninya dan natur ilahi. Nah gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu satu. Tetapi kedagingan Yesus ini baru bermula di 2000 tahun lebih. Paham ya Bang Luding ya? Itu. Jadi kedagingannya. Nah, sebelum dia daging manusia, apa ini? Yesus ini. Dianya apa? Dialah firman itu yang adalah roh tadi, karena Allah itu adalah roh. Gitu Bang Luding. Ya, jadi Tuhan itu dalam keilahian satu, Bang. Itu aja dulu. Oke, tadi Anda berbicara, saya diam dan saya mencatat. Anda mengutip tadi Tuhan itu adalah, arti Tuhan itu tunduk dan patuh. Saya minta datanya arti Tuhan seperti itu, tunduk dan patuh. Buka dulu, tunjukkan data sama saya. Gini, definisinya menuhankan itu. Jadi Iya, arti Tuhan definisi, adalah, iya, silakan. Tuhan itu artinya penguasa, pemilik. Tadi tunduk dan patuh ini artinya apa? Definisi menuhankan. Oke, tunjukkan. Iya, tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya definisi menuhankan adalah tunduk dan patuh. Gini aja. Saya minta data, Pak. Bang Loding tidak sepakat kah? Bukan tidak sepakat, mana datanya biar enak. Enggak, aku tanya dulu. Memang belum nggak ada kalau secara letterlet gitu. Turun. Sudah ada Bible, tidak ada data pula. Turun. Yang kita minta data. Kalian ini selalu membawa arti menuhankan itu adalah tunduk dan patuh. Mana datanya? Datanya di mana? Kalau tunduk dan patuh artinya menuhankan, berarti seluruh anak-anak itu menuhankan orang tuanya, seluruh karyawan menuhankan bosnya. Itu yang kita minta data. Begitu. Bukan kau asal cuap saja, baru tidak bisa dipertanggungjawabkan. Islam itu kalau setiap lisan yang keluar dari mulutnya, maka dia wajib mempertanggungjawabkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi Islam kalau berbicara tidak perlu diragukan, akan dibuktikan dengan data. Kalian ini kan berbicara, sudah berbicara diminta data baru mulai ngeyel. Yang kita butuhkan data, carikan data di mana Tuhan itu menuhankan itu artinya tunduk dan patuh, atau segala Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan kita minta datanya begitu. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu yang biasa makan babi. Baru sosok menasihatkan saya, jangan ludahi orang. Begini, saya tunjukkan agar kamu jangan tersinggung. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Nih, saya pakai data teman-teman ya, saya pakai data. Nih, kenapa saya itu ketika ada Kristen yang ngeyel kita langsung ludah? Perhatikan ini data ya. Nih. Memang Oten ini berbicara itu seperti ini biar ada data nih. Di dalam Yohanes ini saya tampilkan datanya ya teman-temannya. Nah.
Di dalam Yohanes 9 nomor 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskan pada mata orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta itu pakai ludah, dia meludah campur dengan tanah. Nah, kalian Kristen ini kan dikatakan dalam Al-Quran ini, mereka tuli bisu lagi buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Makanya metode saya menyembuhkan kalian itu, saya ambil metode Yesus, yaitu meludah. Karena Al-Quran kami mengatakan kalian itu summum bukmum unyum, kalian itu buta tuli. Nah, untuk menyembuhkan orang buta itu, Yesus meludah ke tanah. Jadi saya mengambil metode pengobatan Yesus itu untuk mengobati kalian, agar kalian itu tidak buta, tidak tuli, kan begitu. Bukan berarti saya benci kalian, tidak. Yesus mengobati orang buta itu kalau meludah ke tanah berarti benci? Berarti Yesus ini pembawa kebencian. Tidak boleh begitu ya. Saya butuh data. Begitu. Akan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. Silakan buat para warga-warga RT 3 RW 1 nomor B2, silakan naik. Jadi tidak ada kebencian kepada kalian, itu metode saya untuk mengobati kalian, begitu. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-7, Agustina Mawar, Islam Kristen. Nih. Di mana-mana orang kalau ludah itu, orang itu yang jatuh. Bagaimana bisa kamu yang ludah, kamu sendiri yang jatuh? Berarti senjata makan tuan. Kamu yang meludah, kamu yang jatuh. Saya itu pakai ludah rohani, kamu pakai ludah asli. Aduh. Bagaimana kalian ini? Di mana-mana orang yang kita ludahi, dia itu yang jatuh. Bagaimana kamu yang ludah tapi kamu yang jatuh? Sungguh nekat yang nyata. Silakan. Ya biasa teman-teman kan, hari kerasukan pakai nama Agustina, begitu open camp Agustino. Ya, pasien selanjutnya Bang PG. Sir, I am dance, okay? Katumbar jahe. Hah? Hah? Oh, enggak ada musik. Enggak ada musik. Tadi kalau ada musik. Enggak ada musik. Masalahnya enggak ada musik, kan? Lagi deh tadi kan? Tuh. Itu kebanyakan berteman sama Oten itu kan? Ya. Pasien selanjutnya Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Silakan. Jadi teman-teman, ini juga buat para netizen ya. Ketika mereka tidak pakai baju atau apa itu, ya biasa kan, mereka kan tidak punya akhlak. Halo. Halo. Iya. Lara Dukak, Islam Saya Kristen. protes. Islam Kristen, Bang. Saya protes. Karena Anda menyimpang dari pertanyaan saya. Yang saya tanya Islam atau Kristen, begitu. Bukan protes atau tidak protes. Usahakan menjawab apa yang ditanyakan. Tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, begitu. Jangan terlalu mengeluarkan energi-energi, begitu. Jawablah apa yang ditanyakan. Jangan menjawab apa yang tidak ditanyakan, begitu. Iya, dia mau Protestan, mau Katolik, tetapi pertanyaan saya kan, Anda Islam apa Kristen, begitu.
Mau Protestan, mau Prosetan, mau Pantai Kosta, Pantai Asuhan, Pantai Pijat, Pantai Jompo, itu urusan Anda. Yang pasti saya tanya, Islam apa Kristen? Ya. Halo, guru, Islam Kristen? Guru? Ternyata sakit hati dia. Akun semua dia kasih keluar nih, bila perlu dia buat akun baru nih. Abang, ya Allah ya Rabbi, ini sudah gereja kurang dana, kau pula kerasukan di sini lagi bang. Keluar betul ludahnya itu. Ya Allah, hidayah ya Allah, berikanlah dia